lakuin aja kan. Nanti saya yakin lama-lama musangnya akan jinak ya. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya bersama Buna pengen menjawab salah satu pertanyaan Agan ya. Ini dari @gurecing. Dia nanya, "Bang, bales dong, butuh pencerahan. Saya punya muspan, karakternya aneh. Dia bisa dielus bebas, tapi harus pakai alas." Maksudnya alas mungkin kayak sarung tangan, pokoknya nggak tangan kosong gitulah. Sedangkan kalau pakai tangan kosong selalu strike dan gigit. Tapi kalau hand feed dia baik. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya sih kalau Agan mau nyari playlist video saya di channel ini di Sawan itu banyak sih tentang menjinakkan musang atau handle musang. Dan di situ saya udah menjelaskan kenapa sih sifat musang kita kadang itu aneh kan. Kadang ada di saat misalnya dia di dalam kandang dia galak, tapi kalau dikeluarin dia diem. Begitu juga sebaliknya. Pasti Agan udah tahu ya kalau misalnya tonton video saya sebelum-sebelum ini lah Gan. Tapi mungkin saya akan jelaskan di video kali ini. Tonton sampai habis ya Gan. Nah, kenapa musang kita itu kalau misalnya kita handle menggunakan tangan kosong dia galak, tapi kalau misalnya kita kayak pakai sarung tangan, kita pakai kain, dia tuh aman-aman aja. Nah, sebenarnya ini dari musangnya kan. Kalau penilaian saya sih, musangnya itu masih nggak terlalu berani sama Agan atau masih takut kan. Nah, beda sama hewan lain yang misalnya dia takut akan kabur. Musang ini sebenarnya kalau dia takut, dan biasanya kan kalau dia takut dia di dalam kandang kan. Karena dia nggak bisa kabur, jadi mau nggak mau cara defense-nya dia yaitu dengan menyerang kita atau menggigit kita kan. Nah, itu udah biasa sih. Nah, sebenarnya kalau musang Agan kayak gini, itu solusi yang paling utama yang saya sering jelaskan. Bahkan mungkin beberapa video musang saya sebelumnya, saya kan udah menjelaskan gimana handle musang. Nah, itu caranya itu kan. Kita menjinakkan musang, salah satunya dengan menghandle musang kan. Ini tujuannya biar musang kita itu jadi berani atau minimal sama kita itu dia udah kenal bau kita dan kenal bentuk kita. Jadi kalau kita ada di sekitar musang, musangnya itu nggak takut kan. Nah, kalau proses ini sudah saya sering jelasin lagi. Nah, itu butuh waktu ya tergantung dari musang Agan. Karena kan musang ini pada akhirnya makhluk hidup ya. Dan makhluk hidup itu di antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain itu beda-beda sifatnya Agan, biarpun dia satu jenis. Nah, mungkin Agan yang sudah nonton video saya bertahun-tahun yang lalu, sejak saya melihara musang si Bim Bim, dan sekarang si Buna, Agan kan tahu karakter kedua musang saya itu berbeda ya. Kalau si Bim Bim itu tipe hewan yang kalau saya handle dia tuh nggak terlalu gigit kan. Cuma Bim Bim itu kurangnya tuh dia tuh agak penakut sama saya kan. Kadang-kadang dia tuh kayak menghindar gitu. Kebalikan sama si Buna ini saya handle dia tuh nggak terlalu seneng kan. Cuma sama saya tuh berani kan. Itu terbukti dari kalau misalnya saya deketin dia akan selalu mencari saya kan. Nggak kabur gitu loh. Itu kan bisa kita lihat sifat kedua hewan walaupun sama jenis itu beda ya. Padahal sama-sama musang pandan yang saya pelihara kan. Makanya kalau mungkin Agan melihat musang lain yang orang lain pelihara itu bisa jinak 100% dan musang Agan itu nggak bisa jinak, ya kayak si Buna ini jinaknya cuma 50-50 gitu, jangan berkecil hati. Karena mungkin orang yang melihara musang sampai jinak, dia tuh waktu luangnya banyak, dia tuh setiap hari handle, setiap hari dipegang gitu, jadi musangnya akrab sama dia. Tapi beda misalnya kayak kita kan kerja, jadi ngehandle musang itu nggak bisa terlalu sering, jadi hasil outputnya beda kan. Musang orang itu bisa lebih jinak dan musang kita itu jadi ya jinaknya setengah-setengah kan. Itu udah normal sih. Nah, solusi yang Agan bisa lakukan, misalnya Agan sudah kadung beli musang dan musangnya kadung nggak bisa terlalu jinak, untuk saya sih, ya karena saya suka melihara hewan eksotis, ya udah saya pelihara Agan. Walaupun memang kayak saya melihara si Buna sekarang jadi lebih hati-hati karena takut digigit. Beda sama musang saya sebelumnya si Bim Bim itu
dia tuh kan lebih jinak ya, dan dia gigit tuh nggak terlalu keras. Kalau Buna ini gigitannya keras kan, tapi mungkin karena faktor si Bim Bim itu kan memang dulu obesitas ya, jadi mungkin karena badannya kegemukan dia tuh gigitnya nggak terlalu keras. Dan kalau si Buna ini memang saya atur makannya biar nggak terlalu gendut kan, karena pengalaman saya melihara si Bim Bim dulu itu terlalu gemuk, saya tuh kasihan kan, maksudnya nanti saya dendet kayak si Bim Bim dulu lagi lucu-lucunya, dia tiba-tiba nggak mau makan seminggu 2 minggu dan akhirnya udah nggak ada gitu. Saya nggak mau kan. Saya pengen si Buna ini ya bisa bertahan ya mungkin 10 tahun tuh udah bagus sih kan. Dan buat Agan ini dari @guricing ya. Mungkin saran yang bisa saya lakukan, karena kalau musangnya di handle pakai tangan kosong itu selalu gigit, ya udah pakai sarung tangan aja nggak apa-apa sih kan. Ya yang paling bagus sih sarung tangan reptil gambarnya ini. Nah itu Agan pakai itu lebih aman sih, karena gigitannya nggak bakalan terasa. Coba aja di handle pakai sarung tangan itu, nanti pasti ada waktunya kalau Agan udah rutin, selain handle kan bisa juga dari mandiin. Nah Agan juga saya baca juga sering hand feed, nah itu juga bagus, bisa mengenalkan musang ke kita. Lakuin aja Agan, nanti saya yakin lama-lama musangnya akan jinak ya. Dan kalau udah jinak, yang happy kan kita gitu loh kan. Intinya kalau kita melihara hewan eksotis gini, kalau bisa di awal ekspektasi kita tuh jangan terlalu tinggi kan. Kita tuh jangan terlalu berharap hewan kita itu jinaknya 100% gitu kayak musang-musang viral yang ada di online gitu. Ya minimal kalau kita deketin dia nggak kabur, atau misalnya kita handle dia gigit tapi gigitnya nggak kerasa keras, nah itu sudah lumayan kan. Itu aja sih sebenarnya. Nanti kalau misalnya dia bisa lebih jinak dari itu, nah itu bonus aja sih. Yang penting perawatannya rutin, handle, bersihin kandang setiap hari, ngasih makan yang bervariasi biar musangnya sehat dan agak gembul dikit. Karena biasanya hewan yang agak gembul dikit biasanya dia tuh akan lebih berkurang lah agresifnya kan. Tapi jangan terlalu gemuk juga ya kalau melihara musang, nanti kayak musang saya si Bim Bim itu sih kan. Dan juga saya saranin kalau Agan misalnya hand feed buat menjinakkan musang itu kalau bisa dengan jenis makanan yang bentuknya tuh lumayan safety buat kita kan. Maksudnya tuh kayak bentuknya agak panjang, jangan yang bentuk kecil-kecil gitu kan. Contohnya sih paling gampang buah-buahan kayak pisang itu aman ya. Kalau kita nyuapin pakai pisang kan biasanya bentuk pisang itu agak panjang ya. Jadi musangnya tuh bisa lebih fokus ngigitin ujung pisangnya kan, nggak ngigitin tangan kita. Ya sebenarnya itu aja sih saran saya di video ini, karena jujur ujung-ujungnya kita balik lagi ke sifat musang dan perawatan kita kan. Ya mungkin kita nggak pernah tahu ya orang yang kita lihat yang musangnya jinak itu gimana perawatannya, dia tuh seintensif apa merawat musangnya sampai bisa jinak kayak gitu. Dan juga yang kedua, dia tuh beli musangnya kondisinya gimana kan, karena itu juga penting ya. Soalnya biasanya musang yang ya memang ini nggak menjamin 100% jinak ya, tapi biasanya musang-musang yang gampang jinak itu dia tuh dirawat dari baby, bahkan dari belum melek gitu. Dan yang kedua, dia tuh dapat dari ternakan musang atau indukan musangnya itu juga jinak kan. Nah itu biasanya musangnya tuh juga akan jadi jinak lebih mudah gitu loh. Kalau Agan beli musang yang indukannya mungkin dia galak atau indukannya itu ditangkap dari liar, nah itu ya walaupun nggak mesti, biasanya sih akan lebih susah jinak sih. Kayak musang saya si Buna ini, kalau saya bisa nebak mungkin salah satu indukannya tuh dari alam liar kan, makanya warnanya tuh kayak gelap gini dan sifatnya tuh nggak ada jinak-jinaknya sih. Ya mungkin ada memang momennya dia jinak. Kalau si Buna ini lucunya, kalau saya taruh kandang dia tuh galak banget kan. Bahkan tangan saya tuh digigit berapa kali kalau di dalam kandang. Cuma kalau di luar kayak gini, dia tuh jadi lebih tenang gitu loh ya, walaupun nggak tenang 100% ya. Kadang-kadang dia kalau lihat tangan saya deket-deket pengen gigit gitu, cuma lebih tenang kayak gini kan. Itu udah sifat alaminya dia, ya udah saya rawat aja. Yang penting kalau misalnya saya ganti alas kandang dan juga ngasih makan ke dalam kandang, nah itu saya hati-hati aja kan. Cuma kalau di luar gini ya saya lebih tenang sih, karena dia lebih nggak terlalu agresif gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang kenapa sih musang kalau misalnya kita handle menggunakan tangan kosong dia galak, tapi kalau kita pakai alas dia aman. Yaitu ujung-ujungnya ke sifat musang dan seberapa sering kita menghandle kan. Nah itu dulu Agan lakuin
sambil pelan-pelan Agan kenali sifat musang Agan. Ya kalau memang musang Agan nggak bisa jinak 100% ya udah rawat-rawat aja kan. Yang penting kita hati-hati di momen-momen dia tuh bisa galak kan, itu aja sih. Nah, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan musang saya, si Buna. Dia ngeliatin lalat tuh di bawah. Salam hewan lestari. Bersama saya dan si Buna. Nih, musang saya yang galak kandang kan, defense kandang. Tapi kalau dipegang dia tuh lumayan agak anteng gitu loh.